adik-adik, apa kabar yang di rumah? Selamat Hari Paskah. Hari ini kita akan merayakan bersama-sama kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyikan sebuah pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangin dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami bersama-sama boleh berkumpul bersama di rumah masing-masing untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini kami mau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kami merasa kami sudah menang. Tuhan Yesus memberi kami kemenangan.
Sepanjang ibadah ini kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan, juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang beracara, Tuhan Yesus yang memakai semua alat peralatan yang kami pakai untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan beberapa lagu yang bertemakan Jumat Agung dan Paskah. Kita mulai dengan lagu yang pertama, Tanda Paku. Lalu kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan juga Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Kita mulai ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya, tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Kita sambung pujian kita, katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita lanjutkan pujian kita, katakan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu pujian, katakan, Yesus sahabatku, Yesus Tuhanku. Aku mau ikut Tuhan selalu, percaya Tuhan Yesus selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sahabatku, kau mati bagiku.
sejenak. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kita sama-sama kita memberikan waktu buat Tuhan, hidup kita buat Tuhan, masa depan kita buat Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus bagi kami semua. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk ganti menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah berjanji akan datang kembali. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang persiapkan hati kami untuk memasuki firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Wah, hari ini kakak senang bisa berjumpa adik-adik. Apalagi hari ini spesial Hari Paskah. Nah, adik-adik yang di rumah coba lihat kakak bawa apa ini. Wah, menarik sekali. Ini adalah telur Paskah. Wah, adik-adik siap ya untuk egg hunter hari ini? Siap untuk berburu telur Paskah? Wow, lihat adik-adik telurnya berwarna-warni. Ternyata kita tahu bahwa di hari Paskah semua anak merayakannya dengan sukacita. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, di momentum Paskah ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari siapkan hatimu, duduk yang baik, dan kita raih Alkitab kita sama-sama, dan kita buka firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap ya? Wow, keren! Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, pada suatu kali, adik-adik dikasih oleh Tuhan, ketika dunia, bahkan kita lihat, wah, dunia ini menjadi gelap sekali. Ternyata pada waktu itu adalah hari yang paling bersejarah bagi kita orang percaya, di mana hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada hari itu kira-kira pada Jumat petang kita sama-sama merayakan jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kita kenal dengan masa penderitaan Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah disiksa dan pada akhirnya dia harus disalibkan demi kamu dan kakak. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, hari ini tidak pernah kita lupakan di dalam sejarah kekristenan atau iman kita orang percaya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-10, di sana bercerita tentang Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian pada waktu itu setelah Yesus disiksa dan dia mati diserahkan bagi kita, kata firman Tuhan di sana bahwa akhirnya Yesus dikuburkan. Ketika Yesus mati, dia dikuburkan, dan pada waktu itu tepatnya besok hari fajar menyingsing pada hari Sabtu, para tentara-tentara berjaga-jaga di depan kubur Yesus. Ada yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk menjaga kubur Yesus, agar tidak ada seorang pun bisa masuk ke sana, termasuk para murid-muridnya, atau ada orang yang ingin mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu ketika semua dijaga dengan ketat dan prajurit-prajurit itu berjaga-jaga di depan kubur Yesus, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Semuanya masa keheningan, termasuk dunia ini juga masa di mana kita melihat dan mengalami Yesus rela untuk mati dan menebus dosa kamu dan kakak. Kita memperingati baik Jumat Agung sebagai Jumat di mana Kristus Tuhan
Tuhan rela berkorban buat kamu dan kakak. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, maka kamu dan kakak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dan kita punya sikap rela berkorban. Misalkan kalau kamu bisa menolong temanmu, kamu bisa berkorban dengan apa yang kamu punya, kamu mau memberikan kepada mereka, maka kamu sama seperti Tuhan, bersedia berkorban untuk orang lain. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar di kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah ini, istimewa ini, bahwa Yesus menang atas maut, menang atas dosa kita, menang atas setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi percayalah bahwa di hari Paskah ini kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dia menang atas maut, dia mengalahkan setiap kutuk dan dosa, termasuk dosa kamu dan kakak. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dengan percaya Yesus sudah menang atas maut, atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, kemudian adik-adik, apa yang terjadi setelah Sabtu pagi itu? Tentara berjaga-jaga, tidak ada orang yang boleh masuk, kuburnya disegel. Dan kemudian keesokan harinya, hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, pagi-pagi benar, kata firman Tuhan, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka pergi ke kubur Yesus. Nah, sesampainya di sana, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi gempa? Wah, bagaimana dengan kubur Tuhan Yesus? Semuanya mereka panik ketakutan. Pada saat itu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat ternyata menjumpai kubur Yesus, pada waktu itu batunya terguling. Seorang malaikat Tuhan kemudian menggulingkan batu kubur di mana Yesus dikuburkan. Apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga kuburannya terbuka. Dan Maria, perempuan itu, mereka masuk ke dalam, kata firman Tuhan, dan tidak dijumpai mayat Tuhan Yesus di sana. Namun mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan dan berkata, "Mengapa engkau takut? Siapa yang engkau cari? Yesus yang sudah mati itu tidak ada di sini, tetapi dia bangkit." Dan kemudian Maria itu dan kemudian melihat itu, seketika itu berkata, "Wah, kita harus pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Yesus yang tadinya dikuburkan itu, yang sudah bangkit itu, ternyata tidak ada di kuburannya." Dan waktu itu mereka bergegas dan mereka, Maria Magdalena dan Maria lainnya, berlari menjumpai para rasul-rasul yang lain, murid-murid yang lain. Kemudian Alkitab berkata, kita mau belajar adik-adik, Yesus bangkit ada hari esok. Artinya apa adik-adik? Ada harapan bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus tidak mati dan untuk selama-lamanya, tapi dia bangkit hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Jadi pada waktu itu Maria Magdalena dan Maria lainnya, mereka bersuka cita sekalipun mereka ketakutan. Mayat Tuhan Yesus kira-kira kemana ya? Atau dicuri orang? Atau bangkit? Karena dia Allah dan dia Allah yang berkuasa.
Dan pada waktu itu ketika mereka menjumpai murid-murid yang lain, mereka memberitahukan kabar sukacita itu. Yesus telah bangkit! Yesus telah bangkit! Hore! Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dan Yesus bangkit ada hari esok. Ia memberikan pengharapan bagi kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kamu dan kakak tidak perlu takut apa yang akan terjadi nantinya. Karena Tuhan memegang hari esok. Dia memberikan kita pengharapan bagi kita orang yang percaya. Nah, ketika dikasih oleh Tuhan, bagaimana kisah selanjutnya? Ketika itu para muridnya mendapati Maria itu, tenang dulu, Maria dan Maria yang lainnya, ada apa? Kenapa kalian berlari-lari? Dan kemudian pada waktu itu murid-muridnya pun mendengar kabar sukacita bahwa Yesus tidak ada di kuburannya, Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka menceritakan itu kepada murid-muridnya? Di sana ada Petrus juga, dan kemudian murid-muridnya itu berlari juga untuk menemui Yesus di kuburnya tadi. Ternyata benar apa yang dikatakan Maria, Yesus tidak ada di sana. Yesus sudah bangkit. Buat kamu dan kakak, bahkan pada murid-muridnya pada waktu itu. Dan pada waktu itu, pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, ketika mereka pergi dari kubur dengan takut tetapi juga dengan sukacita, mereka kemudian berjumpa dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus berkata, "Salam bagimu." Kata firman Tuhan bahwa ketika Yesus berkata salam bagimu, damai sejahtera bagi kamu, akhirnya para murid-muridnya itu pun memeluk Yesus dan menyembah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, berita Paskah yang ketiga yang hari ini kita peringati bersama, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan satu-satunya yang patut disembah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tugas kita, mari kita bercerita, mari kita bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, satu-satunya juru selamat kita, dan kepada Dia kita menyembah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka memeluk Tuhan Yesus serta menyembahnya, dan kemudian kata Tuhan Yesus, "Jangan takut, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, ada satu pesan kepada Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya untuk pergi, ceritakanlah kepada saudara-saudaraku yang lain bahwa aku akan pergi menjumpai mereka di Galilea. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, yuk kita sama-sama bergegas, kita sama-sama berlari menceritakan siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan yang patut disembah. Tugas kita, mari kita bercerita tentang kabar baik kepada mama papa yang belum percaya kepada Tuhan, kepada kakak atau adik yang belum percaya kepada Tuhan, kepada kakek atau nenek. Di momen spesial Paskah ini, mari kita bawa jiwa buat Tuhan. Apakah kamu bersedia? Kakak lihat tangan-tangannya? Iya, sama-sama dengan kakak. Yuk kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang atas maut, dan Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan yang patut untuk disembah. Nah, dari dikasih oleh Tuhan, kakak mau lihat di tangan-tangan. Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan? Angkat tangan. Wah, hebat! Anak-anak luar biasa. Wah, kakak percaya kita semua tertantang untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kiranya berita Paskah tentang kemenangan Kristus. Yesus sudah menang atas maut, dan kemudian Yesus bangkit. Ada hari esok, Dia memberi pengharapan, dan Yesus rindu kita menjadi saksi Tuhan supaya banyak orang mendengar siapa Tuhan.
menyembah Dia, Sang Juru Selamat. Adik-adik, kita mau hafalkan ayat hafalan minggu berikut ini. Di dalam kita buka sama-sama yuk. Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Semua sudah dapat? Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Kita baca sama-sama yuk di Alkitab kita. 3, 2, 1. Kata firman Tuhan, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Wow, keren! Yesus kita telah bangkit. Hore! Kakak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sukacita. Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan memberikan kita jaminan dan pengharapan. Kita hafalkan yuk ayat hafalan sepanjang minggu ini di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Sudah siap adik-adik yang di rumah? Kita sama-sama menghafalkannya ya. 1, 2, 3. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan tadi? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sama-sama yuk kita hafalkan sama-sama. Kita tutup Alkitab kita ya. Dan yuk kita menghafalkan sama-sama. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Bunyinya, Ia adalah Tuhan, tidak ada di sini. Ia, Tuhan Yesus sudah bangkit. Hore! Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Selamat Paskah adik-adik. Kakak berdoa kiranya sukacita dan sejahtera berita Paskah menyertai kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengar berita sukacita tentang kemenangan di Paskah ini. Terima kasih Tuhan buat kemenangan atas maut, atas dosa kami. Tuhan sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau bangkit, ada hari esok, ada pengharapan buat kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan memberikan kami tugas untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu agar banyak orang bisa berjumpa dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Paskah. Yesus telah bangkit. Dia hidup. Ada hari esok. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada 3 caranya adik-adik bisa memberikan persembahan. Yang pertama, menyiapkan uang di dalam amplop dan suatu hari membawanya ke gereja. Atau kedua, bisa minta tolong papa atau mama untuk transfer ke rekening gereja. Dan ketiga, bisa papa dan mama bisa scan QR code QRIS yang ada di layar. Nah, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami ini agar semakin banyak orang boleh dimenangkan Tuhan dan semakin banyak orang boleh diberkati dan dilayani melalui persembahan ini. Biarlah kami juga memberikan waktu kami, hidup kami, masa depan kami sebagai persembahan yang harum buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memberikan persembahan dan kita mau nyanyikan lagu Yesus bangkit, Yesus bangkit, senanglah, senanglah, dan dari kematian dan kita sudah menang. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, senanglah, senanglah, dari kematian menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit,
kasih adik-adik untuk persembahannya. Dan saat ini kita mau sama-sama menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati hidup kami, hari-hari kami sebagai anak-anak, kami sebagai murid-murid, kami mau benar-benar taat kepada firman Tuhan. Dan kami mau selalu bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pakai kami menjadi alat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Berkatilah orang tua kami dan juga saudara-saudara kami dan orang-orang sekitar kami. Berkati juga gereja Tuhan dan berkati semua yang melayani di gereja Tuhan ini. Berkati juga bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.